Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya percaya bahwa kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, kita bersyukur kita baru saja memperingati tentang kemerdekaan negara Republik Indonesia. Saya yakin kita semua sudah menikmati kemerdekaan. Kita merdeka secara bangsa, bahkan lebih lagi kita adalah orang yang merdeka di dalam Kristus. Kristus telah mengerjakan kemerdekaan itu. Di atas kayu salib, Yesus berkata, "Tetelestai," sudah selesai. Dan hari ini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali lagi dalam program The M From God. Ada pesan firman Tuhan yang akan memberkati kita semua pada hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes, pasalnya yang ke-19, khusus di ayat 12 sampai 13. Untuk Bapak Ibu mengetahui lebih utuh peristiwa ini, bisa baca satu pasal Yohanes 19, namun saya hari ini fokus di ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jika engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu betul peristiwa ini bagaimana sebelum Yesus dijatuhkan hukuman mati, yaitu hukuman salib, ia diperhadapkan di hadapan Pilatus. Dan saudara-saudara, Pilatus punya kewenangan dalam menentukan hukuman yang diberikan kepada Yesus. Kalau kita baca dalam pembacaan kita hari ini Yohanes 19, kita bisa lihat bahwa Pilatus sebenarnya tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Di dalam ayat 4 dia berkata, "Aku membawa dia keluar kepadamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Namun saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalahnya bukan karena Pilatus tidak tahu kebenaran, tetapi masalahnya adalah karena Pilatus tidak berani berdiri di pihak kebenaran. Bukankah hal yang sama juga sering kita temui di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Kadang-kadang kita tahu mana yang benar, tetapi kita memilih diam karena kita takut kehilangan teman, sahabat, atau reputasi yang kita miliki. Kita tahu sesuatu itu salah, tetapi kita membiarkan karena hal itu bisa saja menguntungkan kita secara posisi. Kita tahu bahwa kita harus berkata jujur, tetapi pada akhirnya kita memilih untuk kompromi karena kita takut dengan konsekuensi yang akan terjadi. Kebenaran sering sekali terlihat dikalahkan oleh kepentingan manusia. Pilatus hari ini menjadi gambaran kepada kita di mana manusia berdiri di antara kebenaran dan kenyamanan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang perlu kita pelajari hari ini yang pertama adalah jangan mengorbankan kebenaran demi kenyamanan diri sendiri. Pilatus sebenarnya memiliki kesempatan untuk membebaskan Yesus, tetapi tekanan dari orang banyak membuat dia ragu dengan keputusan itu. Yohanes 19 ayat 12 mengatakan bahwa Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berseru kepadanya untuk ia tidak membebaskan Yesus. Bahkan orang Yahudi mengancam, "Kalau engkau membebaskan Yesus, maka engkau bukanlah sahabat Kaisar." Disinilah kita melihat persoalannya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pilatus lebih takut kehilangan posisi atau jabatan yang ia miliki daripada ia berdiri di atas kebenaran itu sendiri. Ia berada di kursi pengadilan, tetapi sebenarnya ia sendiri diadili oleh ketakutannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita hari lepas hari juga, kita sering mengalami yang saya istilahkan adalah kursi Pilatus atau kursi pengadilan. Ketika di tempat kerja kita melihat ketidakjujuran, tetapi kita memilih untuk diam supaya kita tidak dikucilkan, supaya kita berada di posisi yang aman. Ketika di dalam keluarga kita tahu siapa yang benar, tetapi kita memilih untuk memihak
demi menjaga kenyamanan. Ketika di tengah pergaulan kita tahu bahwa itu salah, tetapi pada akhirnya kita ikut-ikutan karena kita takut dianggap berbeda dan tidak diterima di tengah komunitas. Pertanyaannya bukan hanya apa yang kita tahu tentang kebenaran, tetapi pertanyaan yang lebih mendalam adalah apakah kita berani melakukan yang benar ketika kebenaran itu seakan-akan merugikan kita. Poin yang kedua, jangan biarkan suara kebisingan mengalahkan suara kebenaran di dalam hati nurani kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes 19 suara massa begitu kuat. Mereka berteriak, enyahkan dia, salibkan dia. Suara mayoritas inilah yang mengalahkan keberanian Pilatus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hari-hari ini juga suara-suara yang berasal dari eksternal yang mencoba untuk menekan, yang mencoba untuk mengintimidasi kita yang berdiri di tengah-tengah kebenaran. Dan terkadang kita sebagai orang yang berlaku benar, justru itu yang dikucilkan di tengah dunia saat ini. Tapi bukan itu persoalannya, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Persoalannya adalah apakah kita tetap memilih berada di dalam kebenaran sekalipun kita seorang diri. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus mengklaim dirinya bahwa ia sendiri adalah kebenaran. Maka ketika kita berdiri di atas kebenaran, sesungguhnya kita berdiri bersama dengan Yesus. Kita tidak seorang diri. Di tengah dunia yang semakin jahat, kita sebagai orang percaya harus tetap hidup di dalam kebenaran. Hari ini akan menjadi ujian di dalam kehidupan kita. Hari esok dan seterusnya akan menjadi ujian ketetapan hati kita. Apakah kita tetap di dalam kebenaran atau kita memilih kompromi supaya kita nyaman, supaya jabatan kita tidak hilang. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Supaya kami tidak kompromi dengan apapun dan supaya kami hidup jujur di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak yang mencoba mengintimidasi kehidupan kami. Tapi Roh Kudus-Mu lah yang menguatkan kami untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.